lagi. Ini umbi-umbi reject ya. Tapi untuk umbi reject di bulan 10 ini menuju bulan 11 kayaknya nggak terlalu khawatir ya. Cuman emang sih pasar sih pasti ada. Cuman kan separah-parahnya resiko kita masih bisa kita manfaatkan nanti buat bibit sendiri ya. Buat kita tanam sendiri. Nah, makanya bibit-bibit reject yang kayak gini, yang ininya luka-lukanya basah gitu kan, agak busuk pinggirnya. Maka kita nanti ini lagi percobaan dikeringin, dicuci dulu, terus nanti direndam pakai antrakol dan abu gosok, terus dijemur gitu. Sebagian juga ada yang udah tumbuh malahan tuh, meskipun di reject, umbi dari rejectan, tapi kalau umbinya kering tumbuh. Ini kayak gini nih, ada yang udah tumbuh itu kan tuh. Nah ini tumbuh nih, tumbuh dengan sendirinya kan. Ini juga tumbuh tuh. Ini reject tuh kan. Ini kering. Ini tumbuh gitu. Kalau untuk umbi reject di bulan 10 ya, bulan sekarang lah ya. Tinggal nunggu beberapa hari lagi kita masuk ke bulan 11 dan udah waktunya musim tanam. Sambil menunggu hujan turun lah ya. Hujan turun dalam skala dalam durasi lama lah. Durasi. Jadi gini ya, suka duka di posisi bakul itu emang ada gitu kan. Kita cari lebih ya, kadang 1000, 1500. Ya namanya juga bisnis pasti ada untung ada rugi kan gitu. Yang penting kita stabil aja. Dalam keadaan apapun kita stabil, dan stabil itu mencakup secara keseluruhan ya. Stabil secara finansial, diperhemat, stabil dari mulai kejiwaan. Dalam artian kalau kita rugi itu nggak nggak depresi gitu, nggak ngeluh terlalu dalam gitu. Soalnya kalau kita pusing juga, pusing nggak akan menyelesaikan masalah gitu kan. Kalau kita kedatangan barang 1 ton, 2 ton, 3 ton, ada 1 kintal, ada 50 kilo. Dalam 1 minggu aja dari beberapa orang kan pasti numpuk gitu. Kalau dipikirin terlalu pusing gitu kan, pusing nggak nyelesaikan masalah. Tapi kita juga kalau misalkan terlalu keras gitu ke orang-orang yang biasa kirim barang ya, itu juga bukan solusi juga ya. Kita koordinasi secara baik ya. Jadi supaya gimana caranya orang-orang itu nyaman sama kita, terus nggak kapok ya. Kita juga istilahnya kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita koordinasi penyampaian secara baik lah gitu ya. Kalau dari 1 ton cuma 5 kilo 10 kilo wajar lah gitu. Kita juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dipermasalahkan gitu. Cuman ini juga kami nggak ambil pusing, ya udahlah gitu. Ini paling kita tanam sendiri buat lahan sendiri, nanti ditanam gitu ya. Kalau ada pasarnya ya kita jual, nggak jadi masalah gitu. Kering juga kan, kering juga lo reject juga kan, tingkatannya beda-beda. Ada yang reject itu seperti ini, ada yang reject itu kering. Nah udah kering ya gitu, udah kering kayak lukanya itu kering lah. Banyak nih reject yang lukanya tuh kering, lukanya kayak gini nih. Mungkin ini masuknya kategori reject ya. Nah ini kalau ini lukanya sedikit, ininya nggak luka parah, ini nggak reject, tetap saya loloskan. Cuman sedikit mah wajar lah ya. Kalau misalkan dari 1 ton ada 1-2 yang seperti ini lolos, nggak jadi reject. Cuman luka-luka dikit terus kering. Cuman kalau lukanya parah ya mungkin kategori reject. Tapi reject ini kering gitu, nggak usah diobat lagi, nggak usah diapa-apain lagi, udah aja geletakin seperti ini nih gitu, dibuang aja. Nanti juga tumbuh sendiri gitu. Jadi untuk reject di bulan 10 nggak terlalu khawatir untuk bibit sendiri gitu ya. Sekalipun kalau pasarnya murah ya udah aja buat bibit sendiri gitu. Jadi resiko suka duka di posisi bakul itu pengepul emang ada lah. Pasti semua teman-teman juga pasti merasakan lah, pernah merasakan hal seperti ini ya gitu. Kalau dihitung-hitung rejectan dari bulan 5 itu mungkin
tingkatnya udah tonan ya, cuman nggak kerasa kita buang, kita tanam lagi. Ya kalau yang kita tanam nanti tumbuh lagi ya mungkin rezeki kita, ya nggak tumbuh ya bukan rezeki kita lah gitu. Yang penting nggak sampai bangkrut aja lah ya gitu. Makanya saya juga masih bisa ngopi rokok, masih bisa beli lagi barang gitu. Berarti nggak bangkrut aja lah gitu. Mungkin tipis ya. Yang seharusnya ini jadi keuntungan saya, karena banyak yang reject, ya mungkin ini keuntungan saya ini terbagi menjadi sebagian di bibit yang reject gitu. Tapi nggak apa-apa, nama juga bisnis. Jadi bisnis itu pasti ada rugi, ada untung gitu. Cuman rugi itu harus dihindari karena dampaknya itu dampaknya jelek lah ya. Kita mungkin bisa bangkrut, kita bisa depresi lain sebagainya. Tapi kalau kita punya kestabilan jiwa yang profesional, ya udahlah gitu kan, nggak usah dipikirin kan, rezeki ada depan gitu kan. Hari ini kita rugi, besok kita untung gitu. Nggak selamanya juga kita rugi terus gitu kan gitu. Yang udah kita besar harapan ya ada jalannya lagi lah gitu ya. Jadi apapun yang terjadi emang ini udah jadi kebiasaan yang sering kita terima gitu kan. Jadi untuk ini reject ini nanti kita manfaatkan buat ditanam aja ya. Dan kayak gini kan yang mulus-mulusnya yang buat untuk dijual gitu kan. Ini juga ada luka-luka kayak gini tapi kan kering kan tuh. Ini. Tuh. Jadi ada yang ecer misalkan 1 kintal, 2 kintal ya kita kirim. Dan ini juga kita belum nemuin pasarnya ya untuk kuncup ya kayak ini nih. Untuk kuncup kayak gini kita belum menemukan pasarnya. Di bulan 10 ini hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 ya. Belum ada pasarnya, makanya kita jajarin aja seperti ini nih. Ini kuncup nih, udah berdaun gitu. Tuh. Ada yang udah panjang kuncupnya. Dan ini bibit reject ada yang lebih lama lagi. Ini bibit umbi reject yang lama ya, ini sekitar dari bulan 5 lah. Ini umbi reject yang kita dapat dari bulan 5. Ada juga ya udah bertunas kayak gini tuh. Tuh bertunas. Ini mungkin bisa kita manfaatkan tuh. Nah, ini bibit umbi rijekan yang kita dapat dari bulan 5. Sekarang udah bulan 10 ya, tanggal 9 Oktober 2021 hari Sabtu. Nah, ini bibit umbi rijekan yang kita dapat dari bulan 5, berarti udah bulan 6, 7, 8, 9, 10. Berarti udah 5 bulan. Kalau emang dorman asli, reject, kepancong lain sebagainya ya kayaknya aman sih kalau dikarantina dengan baik. Kami ini bibit umbi reject banyak yang terbuang karena saya nggak keurus, kita nggak punya solusi menangani bibit umbi reject. Jadi kita ditumpukin begitu aja gitu. Nah kayak gini nih, ini kan ditumpukin dulu tuh. Ada yang udah mengering gitu kan, ada yang bertunas gitu. Oke guys, mudah-mudahan antusias petani semua kalangan yang masih bersemangat menanam porang, mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur, panjang rezeki di dunia bisnis lah. Itu kan yang terjadi ya, bukan di porang aja kayaknya. Mau di bidang apa aja pasti ada untung, ada rugi, dan ada risikonya ya gitu. Cuman ya yang pernah saya katakan, dari situ yang penting kita punya daya serang,
daya tahan dan kestabilan. Daya serang kita untuk memasarkan barang, mencari barang, itu daya serang. Daya tahan ya kita untuk bisa menahan dan mencari solusi, menyelesaikan beberapa masalah dari segudang masalah yang kita alami gitu kan, dari mungkin dari keuangan, finansial, atau mungkin masalah-masalah yang lain kayak ini yang terjadi di Ubi Reject ini ya gitu. Dan juga kestabilan itu mungkin mencakup ketenangan, kejernihan pikiran gitu kan, ketenangan hati, kejernihan pikiran, terus ketepatan akurat gitu, bila mana kita akan melakukan segala sesuatu gitu kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.